الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا إنك عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وافتح علينا فتوح العارفين إنك خير الفاتحين أما بعد. Jamaah Bapak Ibu jamaah zuhur yang Allah muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya untuk melakukan ibadah kepadanya, mengerjakan salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah yang kita lakukan, mengganjar kita pahala sebanyak-banyaknya, dan Allah berikan selalu hidayah dan taufiknya untuk kita dalam menjalani kehidupan. Semoga kita semua diistiqomahkan di jalan yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah rahmati, di siang hari ini, di ceramah siang zuhur ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengkaji beberapa ayat di dalam surat Abasa. Di ayat yang ke-33 ini yang akan kita kaji di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Kita mulai dari ayat yang pertama, ayat yang ke-33. Allah berfirman, fa idza ja'atis shakhah. As-shakhah, ya, itulah hari ketika as-shakhah datang. Apa arti as-shakhah? Kalau kita buka terjemahan Quran, as-shakhah artinya adalah nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat punya sekian nama. Ada yaumul qiyamah, ada yaumuddin, ada al-qari'ah, al-haqqah, al-ghashiyah, ya, dan nama-nama yang lain. As-shakhah adalah salah satu nama dari nama-nama kiamat. Tapi secara harfiah, as-shakhah ada artinya adalah suara yang sangat keras. Ini makna dari as-shakhah. Suara yang sangat keras, saking kerasnya, ya, menyebabkan tasimul uzun, menyebabkan telinga menjadi tuli. Ini kita gambarkan ketika mendengar suara yang sangat keras, gendang telinga itu bisa pecah. Kenapa? Karena Allah menciptakan pendengaran kita ini di batas tertentu. Kalau sudah terlalu keras, dia tidak bisa lagi nikmati itu. Maka salah satu yang akan terjadi nanti di hari kiamat adalah suara yang sangat keras yang menyebabkan telinga kita menjadi tuli saking kerasnya. Ini gambaran itu. Gambaran terjadi hari kiamat. Jamaah Allah muliakan. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan gambarannya seperti apa? Itu permulaannya dengan munculnya suara yang sangat keras. Para ulama mufassir, ahli tafsir menafsirkan suara keras ini muncul dari mana? Satu pendapat mengatakan ini muncul dari suara trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Makna yang lain adalah ini adalah benturan dan goncangan yang terjadi dari benda-benda yang ada di alam semesta ini ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain seperti surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ketika matahari itu dihancurkan, atau ketika idza samaa'u syaqqat, ketika langit itu dibelah, wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang berguguran. Ya. Inilah bunyi suara itu, saking kerasnya menyebabkan kita tuli mendengarkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari hari kiamat, jamaah. Hari di mana ketika kita sudah dikumpulkan, itu adalah hari yang sangat menakutkan. Allah menggambarkan ketakutan itu dalam beberapa ayat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang akan lari dari saudaranya. Ini satu. Wa ummihi wa abihi.
ibu bapaknya, dua orang tua. Yang ketiga wa sahibatihi wa bani, pasangan atau istrinya dan anak-anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di hari itu akan sibuk memikirkan nasib dan dirinya sendiri. Jamaah Allah muliakan. Kalau kita perhatikan ayat ini, penyebutan pertama adalah saudara, kedua adalah orang tua, ketiga adalah pasangan dan anak keturunan kita. Saudara-saudara kita, orang tua kita, pasangan dan anak kita di dunia ini, dalam kehidupan tak, adalah orang-orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Betul? Betul Pak? Saudara, orang tua, anak, istri. Ini adalah lingkar pertama, orang-orang paling dekat dengan kita. Kalau ada masalah tak, kemana dilarikan? Di mana kita minta tolong? Sama orang-orang. Betul? Datang ke saudara, datang ke orang tua, datang ke pasangan, anak. Kalau ada kita kesulitan, kesempitan, butuh pertolongan, orang-orang ini yang akan pertama kali kita temui. Karena mereka lah yang paling dekat dengan kita. Kalau kita punya mendapatkan suatu nikmat, anugerah, kebahagiaan, maka orang-orang ini pula yang akan kita bagi pertama kali. Orang tua, pasangan, anak-anak, saudara. Tapi kenapa di hari itu banyak orang lari dari orang-orang dekatnya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangan dan keturunannya, anak-anak. Kenapa? Bukankah mereka orang-orang yang paling dekat dengan kita di kehidupan di dunia? Orang yang paling kita cinta, paling kita sayang, banyak hal yang kita korbankan demi mereka. Tapi kenapa di hari itu justru banyak orang lari dari mereka? Lari dari saudaranya, dari orang tuanya, dari pasangan dan keturunannya. Ini yang menarik. Allah mengatakan yauma yafir. Dalam bahasa Arab yafir atau firar adalah orang lari dari sesuatu yang dia takuti. Dia lari berusaha melepaskan diri dari seseorang yang dia takuti. Apakah kita tidak kenal saudara kita, orang tua kita, pasangan kita nanti di hari kiamat? Kenal, kita tahu, oh ini pasangan tak, ini istriku dulu, ini anak-anakku, ini orang tuaku, bapak ibuku, ini saudara-saudara dan saudari-saudari. Dia kenal, tapi kenapa dia lari? Karena ada sesuatu yang dia takuti dari orang-orang. Persis seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita berhutang dengan seseorang, ada hutang tak sama seseorang, pinjam 10 juta, bulan depan bisa bayar. Janji Ki? Iya janji. Lewat 10 bulan belum pakai bayar. Ya. Ketemu Ki di suatu jalan, jarak 100 meter, kita tahu ini orang ada hutang Ki sama dia. Sudah 10 bulan tidak bayar. Lari atau mendekat? Pak, ini ada hutang Ki 10 juta. Padahal janji tak 1 bulan bayar. Sudah 10 bulan belum pakai bayar. Ditelepon tidak kita angkat, ditemui tidak kita buka pintunya. Selalu Ki hindari. Di suatu jalan, anggap di jalan Suna atau di mana, kita lihat berpapasan jarak 100 meter, kita langsung kenal dia. Hai, apa bayangan Pak kalau ketemu orang itu? Pasti kita sudah terbayang, natagihin. Pasti natanya Ki uangnya. Betul? Ya. Itu bayangan itu. Itu yang menyebabkan kita takut ketemu orang itu. Ya. Kenapa? Kita sudah terbayang apa yang akan dia bicarakan, apa yang dia akan ucapkan, apa yang dia akan tuntut sama kita. Karena kita punya persoalan hutang yang belum beres dengan orang. Maka nanti di hari kiamat, kenapa kita lari dari saudara, dari orang tua, dari pasangan kita, dari anak-anak kita? Karena kita sudah membayangkan apa tuntutan-tuntutan mereka yang akan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan beberapa penafsiran. Tentu maknanya tidak semua orang akan lari, tapi ada sebagian dari manusia yang lari dari orang-orang dekatnya. Apa sebabnya? Kenapa seseorang lari dari saudaranya? Kalau kita lihat urutannya, saudara, orang tua, istri dan anak. Ini adalah penyebutan dari yang dekat kepada yang paling dekat. Saudara-saudara kita adalah orang yang paling dekat. Kita lahir satu rahim, kita tumbuh bersama, saling menjaga, saling menyayangi. Ya, mungkin cekcok 1-2 kali, rebutan ini itu biasa, tapi kita tumbuh besar bersama dia. Ya, di mana seorang kakak akan dilindungi adiknya, seorang silaturahim selalu dibilang mengunjungi. Silaturahim selalu dibilang mengunjungi. Silaturahim yang benar adalah menyambung hubungan silah, hubungan rahim, yang ada hubungan rahim dengan kita.
Jadi yang dikatakan silaturahim sesungguhnya Bapak Ibu adalah menyambung hubungan yang memang kita satu rahim dengan dia. Ada hubungan kekerabatan dan darah. Ke tante, ke om, keponakan, sepupu, kakek, nenek. Yang mana kita terhubung secara darah, itulah yang disebut silaturahim. Dan hubungan paling dekat adalah yang paling dekat secara rahim. Maka saudara kandung adalah rahim yang paling dekat. Nah, silaturahim ini kadang sering dikurangi maknanya, sekedar mengunjungi. Bapak Ibu ya keliru kalau bilang silaturahim itu cuma sekedar kunjungan, bukan. Silaturahim adalah menanggung beban. Itu makna silaturahim. Dan biasanya ini terkait urusan apa Bapak Ibu? Urusan apa? Uang. Maka kata Nabi, tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim adalah apa maksudnya? Ketika kita dapati orang-orang keluarga kita, orang dekat kita, dia sulit dan butuh bantuan, tapi tidak kita tolong padahal mampu kita diamkan, kita abaikan, tidak kita pedulikan, itulah saat dimana seseorang telah memutus hubungan silaturahim. Apalagi kalau dia minta tolong, mampu jadi, tapi tidak kita lakukan, dan kita tahu dia sedang sulit dan sempit, kita biarkan dia, saudara tak, dalam kesulitan dan kesempitan itulah seseorang sedang memutus silaturahim. Bukan karena tidak kunjungi, bukan karena baku bombe, bukan. Karena ketika dia butuh bantuan tak, tapi kita tidak tolong. Inilah salah satu yang dituntut saudara-saudara kita nanti, keluarga-keluarga kita di hadapan Allah. Mereka sulit, mereka sedang sempit, kita mampu dan lapang, ya, tapi kita tidak tolong mereka. Maka kita terbayang nanti ketika melihat wajah saudara-saudara di hari kiamat, kita lari, takut. Takut teringat semua apa yang pernah terjadi di kehidupan. Kita mampu, kita lapang, punya uang, bisa bantu. Mereka sulit, mereka sempit, sudah minta tolong, tapi kita tidak lakukan itu, tidak tolong mereka terkait hubungan silaturahim. Maka kita sudah bayang apa yang mereka akan ucapkan di hadapan Allah, menuntut kita karena kita mengabaikan mereka, memutus silaturahim ketika di dunia. Ini yang kedua, kenapa ada orang lari dari orang tuanya? Disebut ibu, kemudian bapak. Min ummihi wa abihi, ibu bapak. Padahal kita di dunia ini sangat sayang sama ibu bapak kita. Mereka lah yang menyebabkan kita lahir di muka bumi, menyayangi, menjaga, membesarkan, ya, sampai dengan kita bisa melanjutkan kehidupan. Kenapa ada orang lari dari orang tuanya? Padahal kalau ingat Pak, masih kecil, kalau ada masalah ya tentu lari ke orang tua. Mau menikah, kita bantuan orang tua. Ada kesulitan ketika persalinan cucu-cucunya, minta tolong sama orang tua. Apa-apa lari ke orang tua, ada usaha gagal, minta bantu suntik orang tua, dan seterusnya. Tapi kenapa ada orang lari dari orang tuanya di hari itu? Karena ketika mereka sudah tua, banyak anak tidak memberikan bakti kepada ibu orang tua. Bakti di sini apa maknanya? Bakti di sini adalah memberikan hak-hak mereka. Hak-hak di sini apa Bapak Ibu? 1, kasih sayang. 2, penghormatan. 3, memenuhi kebutuhan. Maka jika ada orang tua kita, mohon maaf dong, tidak mampu lagi, tidak ada usahanya, renta, tua, maka seorang anak, khususnya anak laki-laki, wajib menjadikan dia sebagai objek nafkahnya setelah keluarganya. Setelah istri anaknya, maka kemudian orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan Bapak Ibu, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Maka anak yang durhaka dalam arti di sini tidak sampai kemudian melawan cuma tidak memperhatikan hak-hak orang tuanya, tidak memperhatikan kebahagiaan mereka, justru bahkan menyebabkan kesedihan mereka di kehidupan ini. Nanti ketika melihat orang tuanya di hari kiamat, yang terbayang oleh mereka adalah orang tua mereka akan mengungkit soal-soal itu, mengungkit tentang tidak berbaktinya kita sebagai anak kepada mereka. Hati-hati Pak. Kenapa ibu yang disebutkan dalam ayat ini? Ummihi wa abi, ibu bapak. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling layak aku perlakukan dengan baik? Nabi katakan, ibumu. Terus siapa Rasulullah? Ibumu. Terus siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Bapak. Maka ibu punya porsi yang besar. Ketika kita tidak membahagiakan dia Bapak Ibu, padahal dia ada, masih hidup, ya, kita tidak penuhi hak-hak dan kebutuhannya, takutlah kita nanti akan diungkit di hari kiamat oleh mereka di hadapan kita.
di hadapan Allah Subhanahu. Yang ketiga, wa sahibatihi wa bani, pasangan. Tapi spesifik ayat mengatakan sahibah di sini istri-istri. Berarti ayat ini untuk bapak-bapak. Apa yang menyebabkan seorang suami nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena istri-istri mereka protes di hadapan Allah. Terkait apa, Pak? Terkait nafkah. Terkait apa, Pak? Terkait nafkah. Kita tahu para suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Hukumnya wajib. Sejak akad nikah sah, maka sejak itu nafkah seorang istri wajib diberikan seorang suami. Nafkah ada dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Tapi yang lebih penting dari memberi nafkah, banyak orang suami bisa kasih nafkah. Ya, yang jarang diperhatikan adalah nafkah itu dari mana, halal atau haram. Kadang istri juga tidak tanya, ya, asal terima saja, tidak tahu ini halal atau haram. Pokoknya suami kasih ya saya terima. Ternyata banyak juga istri tahu sumber-sumber nafkah suami dari hal-hal yang mohon maaf tidak halal, haram, sumber-sumber yang tidak baik. Dia tahu, tapi dia tetap terima, tidak pernah protes. Tapi ternyata nanti di hari kiamat itu menyebabkan dia diazab, baru dia protes. Ya Allah, saya cuma terima saja nafkah dari suami. Maka salah satu tuntutan yang menyebabkan kita nanti di hari kiamat disiksa oleh Allah, Pak, dituntut oleh istri adalah terkait pemberian nafkah yang haram, yang tidak jelas sumber. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya Bapak-bapak khususnya, perhatikan nafkah yang kita berikan, yang kita bawa pulang kepada istri-istri kita. Maka dulu di zaman orang-orang soleh, para ulama-ulama kita, para istri itu ini untuk ibu-ibu. Setiap suami akan pergi mencari nafkah, bekerja, mencari uang, maka dia langsung berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, kami siap nasbir alal ju', kami siap sabar karena lapar. Ya, walam nasbir alal azab, tapi kami tidak sanggup menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka bawalah harta yang haram, yang halal ke rumah ini. Jangan sekalipun bawa harta yang haram. Nah, ini pesan istri-istri zaman dulu, Bu. Kalau suami mau pergi kerja, itu yang dipesankan kepada suami. Bukan jadi kompor, justru membuat suaminya menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. Anak, kenapa anak menuntut orang tuanya? Anak adalah dalam hidup ini Bapak Ibu, semua keringat kita, usaha kita, harta kita untuk mereka. Bagaimana mereka menjadi kebanggaan kita. Tapi kenapa justru di hari itu kita takut bertemu dengan anak-anak kita? Seorang bapak pergi merantau, mencari kerja di luar kota, yang paling dia rindukan setelah istrinya tentu anak-anaknya. Tapi kenapa di hari itu justru kita takut sama anak-anak kita sendiri? Karena kita tahu ternyata selama hidup kita tidak pernah memberikan hak-hak. Apa hak anak? Para ulama mengatakan anak protes karena tidak diajarkan dan diberikan pengarahan dan nasihat. Bapak-bapak mungkin kasih uang, sekolahkan, bulanannya lancar, tapi pernah tidak cek bacaan Quran anak tak seperti itu? Pernah tidak kita cek anak tak sudah bisa berwudu yang benar atau belum? Pernah tidak cek putri-putri tak sudah menutup aurat dengan baik atau belum? Jangan kira tanggung jawab seorang bapak hanya kasih uang, Pak, kasih makan, kasih pakaian. Tidak. Orang tua khususnya suami, ayah, bertanggung jawab pendidikan anak. Sekolah bukan penanggung jawab utama, mereka hanya membantu sebagai orang tua. Jangan mengandalkan mereka, tetap harus kontrol sendiri. Makanya nanti di hari kiamat banyak anak-anak protes, ya Allah, ayahku tidak pernah sekalipun memberikan pengajaran, pengarahan, nasihat, dan pendidikan agama kepada. Kalau saya memang divonis masuk neraka, bawa juga bapak. Inilah sebab seorang anak nanti akan menyebabkan kita lari dari dia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itulah hari setiap kita Bapak Ibu sekalian hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing, hanya sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing, hanya sibuk memikirkan amal dan dosanya masing-masing. Ketika ayat ini dibacakan kepada Ibunda Aisyah, istri Nabi SAW,
Dia muncul pertanyaan usil, ya Rasulullah, apa tidak baku lihat orang nanti di hari kiamat? Karena kata Nabi, nanti setiap kita dibangkitkan Bapak Ibu dalam kondisi uratan gurlan, telanjang bulat, belum bersunat. Ketika dibangkitkan pertama kali, kumpul semua di padang mahsyar. Maka Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, telanjang, tidak baku lihat ke orang di sana? Karena telanjang, bagaimana orang kumpul di satu tempat telanjang semua? Pasti baku lihat ke nanti. Kata Nabi SAW, tidak Aisyah. Setiap orang sibuk dengan pikiran dan keselamatannya sendiri. Tidak sempat bahkan untuk melirik kanan kiri, memperhatikan orang lain. Bisa dibayangkan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah rahmati, dari rangkaian ayat ini, di siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, saling menasihati, mengingatkan. Mari periksa kembali simpul-simpul hubungan kita dengan orang-orang, dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Akankah mereka akan jadi musuh kita di hari kiamat? Atau justru mereka akan memberikan syafaat untuk kita? Maka cek kembali hubungan tak dengan mereka-mereka, dengan saudara-saudara kita. Ya, kapan terakhir kita menyapa? Kapan kita terakhir kali berkunjung? Kapan kita terakhir menanyakan keadaan mereka, kondisi mereka? Orang tua kita, kapan kita terakhir kunjungi jika masih ada? Kapan terakhir mendoakan mereka? Kapan datang ziarah kubur mereka? Kapan terakhir kita mengirimkan pahala untuk mereka jika mereka tidak ada? Istri kita, periksa kembali bagaimana nafkah-nafkah yang kita bawa ke rumah. Apakah halal atau justru haram, atau bahkan masih syubhat, abu-abu, tidak jelas. Anak-anak kita, ceklah. Ya, jangan tanya saja pekerjaannya bagaimana, jangan tanya bagaimana pencapaian belajarnya, tanya juga bagaimana pelajaran agamanya seperti apa. Dia sholat atau tidak, sudah bisa wudu atau tidak. Kalau masih kecil tanya, Al-Fatihahnya sudah lancar atau belum, sudah bisa ketika berwudu atau belum. Anak kalau perempuan remaja, dilihat dia keluar menutup aurat atau tidak. Ya, jangan-jangan dia pakaian yang tidak benar, mengundang syahwat, membuka aurat. Ketahuilah Bapak Ibu, yang pertama yang ditanya nanti oleh Allah adalah kita, bapak-bapak ini semua, para suami, ya kita semua ini. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kalian orang-orang beriman, qu anfusakum. Siapa yang pertama kali ditujukan ayat ini? Para ayah, para suami, kita semua. Sebelum ibu-ibu, bapak-bapak dulu tanya, qu anfusakum, jaga dirimu, diri tak dulu jaga, baru keluarga dari api neraka. Maka menjadi ayah, menjadi suami dalam rumah tangga kita, Pak, kita yang akan dituntut pertama kali nanti di hari kiamat oleh Allah, ditanyakan tentang keluarga kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjadikan keluarga kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di pengajian ini, Bapak Ibu, kita ada di tanggal pertama di bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Ada hadis dari Imam Nasa'i, dari Usamah bin Zaid. Usamah ini pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lihat engkau banyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi tidak pernah puasa lebih banyak di bulan Sya'ban setelah Ramadan. Ramadan full 30 hari. Nah, di bulan mana lagi Nabi banyak puasa? Di bulan Sya'ban. Dalam beberapa catatan beliau bahkan nyaris 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Ketika itu Usamah bertanya, "Rasul, kenapa kita banyak sekali puasa di bulan Sya'ban?" Langsung Nabi menjawab, "Dzaka syahrun ghafila anhun nas." Ini bulan Sya'ban ini, Pak, bulan yang banyak dilalaikan orang. Kenapa disebut banyak bulan dilalaikan orang? Karena dia terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan-bulan haram ini bulan istimewa. Kalau orang beramal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Kalau berbuat dosa juga dilipat gandakan oleh Allah. Menurut banyak ulama. Bulan yang mulia. Orang Arab dulu tidak berani perang kalau di bulan Rajab. Bulan yang sangat dihormati. Tidak berani orang maksiat, tidak berani orang melakukan pelanggaran. Ramadan, bulan suci, bulan puasa, ibadah, bulan nuzulul Quran, bulan di mana
surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat. Orang mudah beramal soleh di bulan Ramadan. Tapi Sya'ban tengah-tengah. Kenapa disebut bulan yang banyak lalai orang, Pak? Contoh. Biasanya kita tidak tahu di jamaah di masjid ini. Kalau belum masuk Ramadan, biasanya selalu ada agenda wisata. Betul nggak, Pak? Ayo pergi dulu pantai, bakar-bakar ikan. Mau pi Ramadan ini, tidak bisa kita nanti bakar-bakar. Betul? Terakhir, minggu terakhir. Ayo pergi ke dulu kemana? Bulukumba, Bira. Ayo wisata ke dulu, mau ke Ramadan ini. Betul? Atau makan-makan ke dulu kemana? Kemana kah, makan juku, makan apakah? Karena mungkin besok puasa orang tidak bisa makan siang. Selalu seperti itu. Ayo pergi cepat dulu ke sana, pergi dulu ke sana. Ya, karena fokus kita sudah bilang anti Ramadan tidak bisa Ki. Nah, jadi happy memang Ki. Itu kalau baik Ki, Pak, ini masih mending ini. Karena ada orang kurang baik. Ayo pergi karaoke dulu. Nanti Ramadan tutup Ki. Ya, tidak bisa ke karaoke. Ya, cepat memang. Mumpung sekarang bulan Sya'ban ini belum ditutup itu. Kalau Ramadan tidak bisa Ki itu. Nah, itu kalau orang kurang baik. Mohon maaf, bahkan mungkin contoh-contoh. Pergi minum dulu, tidak bisa nanti itu. Itu dilarang nanti. Kalau Ramadan. Nah, inilah kenapa Sya'ban itu bulan yang dilalaikan orang-orang, karena dia terjepit di antara bulan mulia. Tapi apa yang Nabi lakukan di bulan Sya'ban? Ini yang perlu kita cermati. Nabi di bulan Sya'ban banyak puasa. Salah satunya itu agar tidak lalai di bulan Sya'ban. Maka boleh cicil puasa Sya'ban, Pak. Ya, sudah dianjurkan. Kalau tidak bisa semuanya, ya Senin Kamis paling tidak selama bulan Sya'ban. Senin Kamis dapat 8 hari. Tidak bisa juga ambil Ayyamul Bid 13, 14, 15 ketika bulan purnama terang. Atau tidak bisa ya, kalau bisa tidak bisa semuanya mungkin selang-seling. Ya, paling tidak ada puasa tak di bulan Sya'ban. Tapi jangan dikhususkan di paruh kedua, karena sebagian ulama mengharamkan puasa paruh kedua berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka mulailah sejak awal bulan Sya'ban. Ibu-ibu juga yang ada kala puasa tak, maka qadha memang maki di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Karena yang menunda pembayaran hutang puasa sampai Ramadan berikutnya berdosa. Ya. Yang kedua, kata Nabi, kenapa Nabi banyak puasa, Pak? Kata Nabi, di bulan Sya'ban inilah setiap amalan kita dilaporkan kepada Allah. Dalam 1 tahun, amal itu diangkat di bulan Sya'ban. Sebagaimana puasa Senin Kamis, ketika Nabi ditanya, kenapa kita puasa Senin Kamis ya Rasulullah? Senin dan Kamis adalah hari di mana amal itu dilaporkan. Jadi setiap pekan dilaporkan. Kapan waktunya? Senin dan Kamis. Setiap tahun kapan dilaporkan? Salah satu di bulan Sya'ban. Dan aku suka catatan amalku diangkat kepada Allah, statusku adalah sedang berpuasa. Nah, jadi enak dilaporkan ya. Kalau bulan-bulan sebelumnya kurang-kurang baik amal tak, paling tidak di bulan Sya'ban baik. Jadi laporannya sedang berbuat baik. Makna yang ketiga dari hadis ini adalah Bapak Ibu, persiapan. Ya, persiapan. Sya'ban adalah bulan persiapan. Ramadan itu bulan panenan. Ya, kalau mau kita dapat pahala banyak, Pak, tidak bisa dilakukan sejak Ramadan, harus disiapkan jauh-jauh hari. Ya. Makanya banyak di antara kita, mohon maaf, baru puasa, tidak pernah puasa sebelumnya, baru puasa di bulan Ramadan. Biasanya 5 hari sampai 7 hari pertama masih hari-hari penyesuaian. Betul? Ya. Jam 2 siang begini habis zuhur mau mie pingsan. Kenapa mau pingsan? Padahal sahur 2 piring. Kenapa mau pingsan? Tidak terbiasa. Ya, 1 tahun setiap Ramadan di puasa, tidak pernah persiapan. Tubuhnya tidak siap. Nah, inti puasa itu pengendalian. Maka banyak di antara orang yang tidak pernah puasa tiba-tiba puasa Ramadan, ketika pembuka tidak terkendali. Betul? Betul, Pak? Nah, ya, lihat ke hari pertama puasa itu tidak terkendali bikin beli pembuka itu. Semua enak. Nah, jalan kote beli. Panada boleh. Esteller, pisang hijau, ST. Ya, disikat semua karena belum terkendali, hawa nafsu menggebu-gebu. Apa yang terjadi di hari pertama, semua dihantam. Mau sholat maghrib, rasa-rasa jalan kote mau keluar lagi. Ya, tarawih, mungkin tarawih pertama. Ya, kalau orang belum tidak terbiasa puasa, kekenyangan, apa yang terjadi? 2 rakaat pertama, 17 kali kita muak. Baru Allahu Akbar, wah, ngantuk makin. Kenapa? Tidak terkendali. Hari kedua diulang lagi begitu, 3 begitu.
Ramadan bulan Al-Quran, banyak yang mau baca Quran, tapi tidak pernah baca Quran sebelumnya. Baru mulai di bulan Ramadan, apa yang terjadi? Baca Quran ketika puasa, baru satu muka dibaca. Ya, huruf zo sudah 7 titiknya. Kenapa 7 titiknya ini Al-Quran ini? Ya, terbayang, tidak jelas mata, kurang cairan. Ya, menguap 3 kali setiap satu baris. Ya, tidak terbiasa, tidak terbiasa. Maka kata orang tua, bisa karena biasa. Itu benar Pak, bisa karena biasa. Maka Nabi mengatakan siap-siap. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan Nabi, man haruma khairuha faqad hurima. Orang yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia telah terhadang. Nauzubillah. Kita terhadang dari kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Ya. Orang yang bersiap menunjukkan dia sungguh-sungguh, jujur. Ya. Maka kalau kita jujur ingin meraih Ramadan yang mulia, pahala, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, maka bentuk kejujuran ingin tak itu Pak, mempersiapkan diri. Orang yang siap-siap berarti dia menunjukkan kesungguhan dan kejujurannya untuk mencapai apa yang diinginkan. Saya mau Ramadan, dapat ampunan, dapat pahala, tapi tidak ada persiapan, maka keteteran mungkin nanti di bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini saya ajaki sama-sama, ayo kita tata mulai amal soleh kita, baca Quran cicil, sholat sunnah dicicil, tahajudnya dimulai, witirnya, duhanya, zikir doanya, termasuk puasa sunnahnya, agar ketika Ramadan tiba, jiwa, hati, fisik kita sudah siap untuk meraih banyak pahala, kebaikan, keberkahan di bulan suci Ramadan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Semoga manfaat, semoga menjadi pengingat dan nasihat. Semoga majelis ini di siang hari ini berkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.